Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Kredibel, apa kabar? Semoga Sobat Kredibel dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan ya. Baik, kembali lagi kita dalam podcast Sopan, solusi pengadaan yang diselenggarakan oleh Kedeputian Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP. Kali ini dalam podcast Sopan kita akan berbincang santai mengenai pengadaan barang jasa pemerintah dengan narasumber yang telah hadir bersama kita, yaitu Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Bapak Iwan Herdiwan. Apa kabar Pak? Wih, baik Baik ya Pak ya. Oke, baik. Sobat Kredibel, seperti yang kita ketahui bersama nih, bahwa dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu terkait dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu strategi dalam pemaketannya, atau yang saat ini Pak kita ketahui bersama bahwa ada istilah yang dinamakan SBO, Supply by Owner. Supply by Owner. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, apa sih Pak itu terkait supply by owner itu? Waduh, makasih nih Mbak Mita, Sobat Kredibel ya. Ini dalam waktu dekat akan semakin tren nih mengenai SBO ini ya, Supply by Owner ya. Nah, tapi saya ingin cerita lah dari hal yang sehari-hari kita jalani ya, supaya kita dapat pemahaman yang saya kira bisa mendekati lah, walaupun mungkin belum utuh ya. Ya, ini pengalaman pribadi saja nih Mbak Mita ya, Sobat Kredibel. Kemarin saya di bulan Desember lah kurang lebih ya, saya renovasi rumah sederhana aja, renovasi rumah. Untuk kepentingan renovasi tersebut saya panggil tukang Mbak Mita ya. Saya panggil tukang, kemudian singkat cerita saya berbincang dengan tukang tersebut. Kebetulan tukangnya senior ya, jadi kita bisa percaya lah, bukan tukang yang biasa. Nah, Pak, kata saya mau renovasi nih, tapi begini Pak, saya materialnya, kemudian juga barang, ada material kan, ada barangnya, itu saya yang sediakan Pak, saya yang beli. Material seperti pasir, ya, semen, kemudian juga batu, kemudian juga bata, kemudian ada hebelnya juga gitu ya, dan material yang lain saya yang beli, termasuk juga untuk kebutuhan sanitarinya, misalnya kleset duduknya saya yang beli, kemudian juga ada wastafelnya saya yang beli, kemudian juga karena saya mau bikin toilet, tambahan toilet baru, saya bilang septic tank yang ramah lingkungan juga saya beli, saya sediakan. Kemudian juga Mbak Mita, saya juga mau pasang ini kanopi juga saya yang sediakan. Kemudian juga mau pasang sumur bor ya, kita sediakan. Terus saya bilang ke tukang, gimana tuh kalau seperti itu, jadi Bapak tinggal kerjakan saja. Tukang tersebut bilang begini ke saya, Pak Iwan kan sibuk sehari-hari ya, berangkat pagi pulang sore gitu ya, kapan mau membeli material tersebut gitu ya, sedangkan saya kan harus bekerja. Kemudian kalau pasokannya tidak Pak Iwan sediakan, saya nganggur. Oke. Terus kalau begitu bagaimana Pak kalau begini saja, kata saya, pasir gitu ya, semen gitu ya, material-material yang kotor gitu ya, yang gitu ya, Bapak aja yang sediakan, kata ya. Yang bersih-bersih seperti saya sampaikan, misalnya wastafel, kemudian juga keramik gitu ya, kemudian stop kontak, kemudian juga tadi toilet ya, kemudian itu biar saya yang beli gitu ya. Gimana Pak kalau seperti itu? Oke, saya akhirnya ya sepakat kita seperti itu Mbak Mita. Oke. Nah, kembali tadi pertanyaan Mbak Mita ya, itulah saya melakukan supply by owner sebagian dari bahan dan material tersebut. Ya, jadi saya melakukan supply by owner, jadi artinya penyediaan material dan barang itu saya sebagai owner yang beli sendiri ya. Tapi ada sebagian lain yang disediakan oleh si tukang itu. Biasalah Jim, kalau kita kan kalau berkontrak di pengadaan itu biasanya kalau yang berkontrak namanya kan kontraktor gitu ya, itu disediakan oleh kontraktor, jadi tidak sebagian gitu Mbak Mita. Itu yang pertama Mbak Mita. Oke.
Baik, berarti kalau yang disediakan oleh tukang itu masuknya supply by apa ya Pak? Aduh, di Mbak Mita ada aja pertanyaannya. Ya kalau saya sebagai owner, berarti supply by owner ya. Betul. Kalau disediakan oleh kontraktor, ya supply by kontraktor ya gitu. Tapi ada nggak Pak Mita ya supply by kontraktor itu ya? Kalau di aturan belum tertulis sepertinya ya Pak ya. Tapi secara logika memang begitu ya. Betul ya. Karena sebagian oleh owner, sebagiannya dilakukan oleh si tukang ya Pak ya. Kalau tadi dalam contoh. Iya. Iya. Itu cara yang pertama. Oke. Tapi saya juga sempat kepikir Mbak Mita gini. Saya bilang ke tukangnya, Pak, bagaimana kalau seluruhnya saja oleh saya material konstruksi tersebut? Ya. Tetapi untuk menjamin ketersediaan pasokan sehingga Bapak tidak ada delay material, saya akan membicarakannya dengan penyedia material terdekat. Ke Pak Haji lah yang kita kenal, biasa kan di kampung ada Pak Haji ya. Oke, kalau gitu nanti Bapak dengan saya pergi ke Pak Haji. Jika cepat saya pergilah ke Pak Haji ya. Misalnya ya, Pak Haji, saya lagi renovasi nih untuk kebutuhan seluruh material dan barang yang saya perlukan. Tolong Pak Haji sediakan ya. Nanti yang belinya tukang ini ya, si Bapak ini. Bapak ya, Pak Haji, kalau Bapak ini datang untuk membeli material, tolong layani Pak Haji. Nanti Pak Haji lapor ke saya ya. Nah gitu Mbak Mita. Nah kan saya nggak tahu Mbak Mita berapa kebutuhan volume pasir, kan saya awam tuh ya. Betul. Kemudian saya juga nggak tahu kapan pengiriman barang itu ke lokasi, yang tahu tukang ya kayak gitu ya Pak Mita ya. Oke, kalau begitu ya saya sampaikan ke Pak Haji, Pak Haji, ini barang material itu ya harganya harus harga yang terkirim ya di tempat saya nanti ya, yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Haji, kalau ada barang yang tersisa, bagaimana Pak Haji? Karena saya sudah begitu ya. Misalnya tukangnya beli 5 sak, ternyata yang kepake 4. Gimana Pak Haji, bisa dikembalikan nggak? Ya, kata Pak Haji, kenapa sudah kenal dekat dengan kita, dengan saya. Kata Pak Haji, ya boleh, selama kemasannya utuh bisa kembalikan. Ya, bisa kita terima, kata Pak Haji. Oke deh kalau begitu aman gitu. Berarti ya dalam hal ini saya tahu persis kualitas barang material akan dikirim ke proyek saya kecil itu gitu ya. Kemudian juga tahu pemasoknya di si Pak Haji ini gitu, dan kemudian juga kuantitasnya berapa, kualitasnya seperti apa juga. Nah, Mbak Mita, kalau saya gambarkan apa yang saya lakukan dengan Pak Haji itu kayak kontrak payung gitu ya. Kontrak payung. Ya, saya udah kontrak tapi payung. Tidak tertulis ya tapi Pak. Tidak tertulis, Mbak Mita. Iya betul, tidak tertulis. Ini sudah kontrak payung. Jadi saya sudah kontrak dengan Pak Haji. Pak Haji kan tidak hanya satu, tidak itu hanya Haji A saja. Ada haji yang lain. Yang boleh jadi si material atau barang yang saya butuhkan tidak tersedia kan. Haji A. Jadi saya juga ke Haji Pulan B. Ya. Saya juga begitu. Nanti kalau kebutuhan ini, misalnya untuk besinya, itunya beli ke Pak Haji B. Ya. Udah nanti kalau sudah ada pembelian dari si tukang tadi, tinggal informasi saja ke saya. Barang dikirim, saya bayar. Itu, itu kan ilustrasi. Itulah SBO. Penyediaan bahan material barang oleh saya sebagai owner. Gitu. Baik, itu kan tadi konteksnya dalam skup kecil ya Pak ya, pribadi Pak Iwan. Nah, kalau terkait penerapannya dalam APBN atau APBD nih Pak, bagaimana nih Pak? Ini menarik nih kalau sudah masuk ke sana. Tapi kan intinya sudah nangkep ya, apa itu supply by owner. Tadi juga Mbak Mita nyeletuk ada supply by yang sisi sebelah kontraktor gitu ya. Jadi kan ada istilah baru dalam waktu dekat ya. Ya, walau alam. Nah, oke. Nah intinya bagaimana kalau di APBN APBD? Ya logikanya harusnya bisa ya. Apalagi kebijakan kita di LKPP, regulasi pengadaan itu sudah mendukung ya. Ada ketentuan kontrak payung juga ada, juga best practice-nya ada di daerah-daerah tertentu gitu ya. Apalagi kalau pekerjaan konstruksi kan dibantu oleh konsultan pengawas, dibantu juga oleh konsultan MK, manajemen konstruksi kan.
Nah, PK kan dibantu lagi itu. Kalau saya tadi kerja sendiri, nggak tahu berapa kebutuhan volumenya, kemudian bagaimana mengatur pergudangannya, kapan, bagaimana menguji materialnya, saya kan nggak tahu gitu. Jangan-jangan yang dikasih itu misalnya barangnya nggak origin atau nggak genuine, kan kita nggak tahu. Kalau di pemerintah ada ketentuannya, ada kata di konsultan pengawas, tinggal Mbak Mita ya, sobat kredibel, ini bagaimana tentunya membutuhkan kompetensi yang berbeda. Konsultan pengawas yang memiliki kompetensi yang berbeda, harusnya konsultan pengawasnya yang memiliki kompetensi bisa menghitung detail kuantitasnya. Ya, kalau apa ya bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Inggris agak beda, quantity surveyor gitu ya. Jadi yang mampu gitu Mbak Mita. Kan udah terbantu banyak tuh. Belum lagi ke kompetensi konsultan MK juga harus agak beda ya. Karena tadi ada manajemen barang kan, ada manajemen pergudangan, dia juga harus melakukan, misalnya boleh jadi melakukan e-purchasing. Karena saya waktu beli itu septic tank itu e-purchasing saya ke Tokopedia, Tokopedia teman ya, ke marketplace. Jadi itu bisa kita lakukan gitu. Ini juga berarti perlu melakukan memiliki kompetensi itu purchasing juga. Kemudian juga quality control ya. Jadi ya di sanalah kualifikasinya atau kompetensi yang sudah dimiliki oleh konsultan jasa pengawas maupun MK ya. Nah, itu di pemerintah kan. Nah, kalau begitu Mbak Mita bayangkan ya, kalau seluruh Pemda, para gubernur, bupati, wali kota, ya pastikan setiap tahun memerlukan kebutuhan material konstruksi. Setiap tahun kan ada. Ya. Kemudian mereka melakukan kontrak payung, ya, melakukan kontrak payung dengan beberapa pelaku usaha penyedia material. Ya. Maka dapat dipastikan Pemda dapat seperti halnya saya tadi, dapat kualitas yang lebih, ya. Kemudian juga harganya efisien. Kalau Pak Putih kemarin bilang di Kompas, ya, harganya turun 50%, kualitasnya naik 200% gitu ya. Tapi itu kerasa Mbak Mita kemarin. Saya waktu mau beli wastafel, ya, kan saya belanja ke supermarket bangunan kayak gitu. Dapat wastafel yang paketan ya. Kalau satuan kan lebih mahal ya, wastafelnya satu, kerannya satu, itu angsa ya, pipa kayak leher angsa begitu. Bisa, tapi dia menawarkan paketan, Pak, ini satu paket mereknya merek terkenal. Murah Pak, dapat. Coba saya dapat diskon 30%. Bahkan lebih sampai 40% karena ada paketan. Coba kalau dilakukan oleh tidak dilakukan oleh saya pembelian, 30% itu jatuh ke siapa Pak Mita? Ya, itu juga dapat banyak pasien, apalagi akhir tahun. Saya juga dapat keramik yang itu diskonan gitu kan, tapi kualitas bagus. Nah, intinya adalah Pak Mita, dengan kontrak payung Pemda itu, maka Pemda berpotensi ya memperoleh efisiensi dari belanja material tersebut. Kontrak payung ya, tinggal nanti aja seluruh pelaku pengadaan konstruksi di Pemda tersebut, baik melalui swaklola maupun tender, memiliki kewajiban untuk belanja material terhadap pelaku usaha yang produknya sudah tersedia di dalam kontrak payung. Nah, itu Pak Mita kalau di Pemda. Nah Pak, apakah seluruh pekerjaan konstruksi ini nih Pak bisa dilakukan dengan skema supply by owner ini atau SBO? Itu pertanyaannya Pak Mita ya, sobat kredibel. Tentunya tadi kan karakteristiknya kalau SBO itu bisa kita lakukan kalau kita ruang lingkupnya udah jelas. Kemudian juga sudah terukur, ya. Kemudian DED-nya, detail engineering design-nya sudah sedemikian rupa. Shop drawing-nya sudah enak. Berarti tidak semua, belum tentu semuanya pekerjaan konstruksi itu
bisa dilakukan dengan SBO, baik sebagian atau seluruh, tergantung konteksnya, Mbak Mita. Tapi rasa-rasanya kalau di Pemda, rasa-rasanya banyak pekerjaan-pekerjaan yang rolling kubis sudah jelas gitu ya. Nah, dan itu bisa dilakukan dengan supply by owner dengan tadi metode kontrak payung. Itu baru cara yang pertama, Mbak Mita. Oh, ada cara lain ya, Pak? Iya ada. Kalau yang tadi itu, Sobat Kredibel, yang saya ceritakan dengan cara kontrak payung gitu ya. Jadi nanti kan ada PPK kontrak payung, ada PPK pemesanan kan. Nah, itu best practice-nya sudah ada lah. Jadi kalau nanti mau mengadakan seperti kita juga bisa memberikan layanan pendampingan, Mbak Mita. Itu cara yang pertama, itu konvensional. Ya. Tapi ada cara yang kedua. Cara yang kedua itu yang lebih advance ya. Jadi kita kan hari ini kan seluruh Pemda sudah menayangkan produknya di katalog lokal. Ya. Etalase material konstruksinya juga sudah tersedia. Ya. Pertanyaannya adalah, ya berarti bisa menggunakan dong. Etalasenya aja diisi para pelaku usaha, produknya dilengkapi, ya semua kebutuhan material tersebut. Kemudian nanti pemenang baik swaklat, pemenang tender melakukan belanja kepada produk yang tersedianya di katalog lokal. Nah gitu ya. Dia siapapun pemenangnya kalau tender, ya. Tapi misalnya pemenangnya dari luar kota. Tapi pemasoknya, penyedia materialnya, ya nanti banyak melibatkan pelaku usaha lokal. Seperti saya tadi, tukangnya tukang lokal, tetangga. Pak Haji juga penyedia lokal. Gitu. Begitu Pak. Itu cara yang kedua. Ya, cara yang kedua. Jadi kalau nanti belanja aja ke katalog. Jadi mari kita dukung katalog lokal, masuk. Tambah produk katalog lokal, tambah penyedia baru, semakin bervariasi, nah, sehingga bisa harganya pasti dikontrol oleh seluruh masyarakat, harganya, ya. Layanannya dikontrol oleh seluruh masyarakat, sehingga kita bisa menghasilkan produk konstruksi yang sesuai dengan harapan masyarakat. Baik Pak. Nah ini kalau terkait yang pemenang tender yang ditunjuk ya Pak ya, atau sudah terpilih menjadi pemenang tender. Nah bagaimana caranya atau eksekusinya nih untuk melakukan belanja di katalog itu dengan skema supply by owner ini nih Pak? Oh iya. Nah ini yang sering nanya nih ke saya, ke kita ya di LKPP, apalagi ke Deputi 4. Nah intinya kan ya kita di dalam dokumen pemilihan, di dalam dokumen tender itu kita cantumkan ya produk-produk yang sudah tersedia di katalog, maka wajib dilakukan pembelian oleh pemenang tender terhadap produk tersebut. Ya dicantum di dokumen pemilihannya, di dalam dokumen tender sudah dikasih tanda lah gitu ya. Nah itu yang pertama yang bisa kita lakukan. Yang kedua juga, nah ini kan judulnya akan beda nih, ya. Walaupun rohnya sih SBO, supply by owner, karena yang kita inisiasi masuk ke produk dan penyedia dan katalog lokal itu kan kita, ya, atau pemerintah lah kita dalam arti ya, Pemda menginisiasi, mengajak semua masuk ke sana, mengatas semuanya ya. Itu prinsipnya supply by owner. Tapi lagi-lagi tadi pertanyaan Mbak Mita, kan ini sudah tender, ya, yang melakukan transaksinya kan jadinya penyedia. Apakah bisa penyedia? Jangan-jangan masuknya bukan supply by owner kan, yang beli maksud dalam proses pembeliannya, gitu ya. Ya, maksudnya jangan-jangan seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Mita, itu supply by kontraktor dengan syarat ketentuan berlaku atau syarat ketentuan tertentu kan gitu ya. Nah gitu Mbak Mita ya. Oke, jadi kalau terkait penyedia berbelanja itu mungkin nantinya ya Pak ya, mungkin nantinya bisa difasilitasi ya Pak ya dalam sistemnya. Namun pada prinsipnya ini terkait supply by owner ini bisa dilakukan sebagian ya Pak ya, atau bisa secara keseluruhan gitu ya Pak ya. Dan semangatnya ini kita bagaimana untuk pengadaan itu bisa lebih efektif, efisien, dan pemberdayaan kepada UMK ini bisa lebih merata begitu ya Pak ya, kurang lebihnya. Jadi kita juga
ya apa namanya terus menerus melakukan perubahan termasuk kebijakan. Ya. Nah, ya dalam waktu dekat kan nanti akan dibuka akses kan, pemenang tender melakukan transaksi di katalog kan. Kalau itu kan sudah tercatat di sistem, sudah kita bisa kalkulasi itu di akhir tahun berapa belanja e-purchasing Pemda kan, sehingga target Bapak Presiden bisa tercapai itu kalau gitu. Betul. Baik Sobat Kredibel, itu tadi materi kita terkait apa itu supply by owner yang disampaikan oleh Pak Iwan Herniwan selaku Direktur Advokasi Pemerintah Daerah. Untuk sesi podcast kali ini cukup sekian. Jangan lupa Sobat Kredibel untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di podcast-podcast Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.